La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Pikiran dalam tema ini sudah bertahun-tahun menghantui pikiran saya dan kerukunan umat beragama sedikit terganggu. Banyak sekali persoalan-persoalan tentang agama, baik itu tuduhan, ketidakbenaran agama tertentu maupun kafir. Persoalan yang cukup menarik adalah mualaf. Mualaf dikaitkan dengan perpindahan agama tertentu, non-muslim, masuk dalam lingkaran muslim yang dinyatakan sah secara ajarannya. Saya merasa ada ketidakbenaran dan untuk itu sedikit menjelaskan tanpa mengurangi rasa hormat saya cinta akan toleransi. Setiap warga negara berhak memilih agama yang dianutnya sebagai jalan kebenaran. Jadi sah-sah saja entah dia mualaf ataupun menganut ajaran iman agama lain selama itu menurutnya benar. Namun yang tidak benar adalah menjelekkan agama lain dalam konteks agama yang dianutnya. Bahkan beberapa di antara mereka hijrah ke Muslim mendapat posisi sebagai ustadz bahkan ahli bidang ilmu agama yang dianutnya. Padahal mereka pun bukan sarjana teologi atau bidang ilmu tertentu dalam teologi. Sebut saja Stephen Indra Wibowo, SIB, yang mengakui dirinya sebagai mantan pastor tetapi setelah dicek, tidak bukti bahwa dia seorang pastor Katolik. Gereja Katolik sangat kritis berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti itu. Itu adalah kebohongan. Justru Stephen Indra Wibowo tidak hanya membohongi gereja Katolik tetapi juga umat Islam pada umumnya. Menjelaskan jika ayah dan ibunya adalah seorang Protestan, bukan Katolik, tetapi dalam pernyataan tersebut ayahnya menginginkan SIB mengikuti jejak ayahnya yang juga merupakan seorang bruder Katolik. Tahukah Anda bahwa untuk menjadi seorang biarawati Katolik syarat mutlak adalah Katolik sementara ayah ibunya adalah Protestan dan biarawati Katolik bahkan seorang bruder pun tidak kawin atau seumur hidupnya melajang. Lalu bagaimana SIB mengatakan ayahnya yang notabene seorang Protestan menginginkan dirinya mengikuti jejaknya sebagai seorang bruder? Dalam tulisan di atas mulai dari status orang tua, pendidikan tentang teologi sangat tidak benar. Padahal untuk menjadi seorang biarawati, ia harus melewati proses pendidikan filsafat dan teologi secara mendalam setidaknya menghabiskan waktu belasan tahun sebelum mereka berceramah pada umat Katolik. Harus menyangkal setiap tulisan di dalamnya adalah kebohongan besar yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Anda bisa membuat perbandingan dalam tulisan tersebut dengan syarat-syarat menjadi imam Katolik di web resmi milik gereja Katolik dan bisa juga mengecek di buku-buku Katolik, maka Anda akan menemukan kebenaran bahwa Stephen Indra Wibowo telah menipu dan justeru banyak kalangan umat Islam percaya begitu saja tanpa mengecek kebenaran ketimbangan mempercaya para ulama yang telah mempelari ajaran Islam berpuluh-puluh tahun dengan ceramah yang sejuk mencerminkan wajah Islam yang sesungguhnya. Bahkan mereka yang mualaf tanpa ijazah sarjana teologi, beberapa di antara mereka dianggap sebagai ahli kristologi padahal para pastor Katolik yang belajar teologi secara khusus sekalipun mereka doktor teologi tidak menganggap diri sebagai seorang pakar kristologi. Bagaimana menurut Anda? Anggap saja mualaf kontroversial hanya mencari sensasi dan menutup kebenaran sebenarnya. Tentu saja jika membahas satu persatu tidak akan selesai. Pesan untuk para mualaf: jangan mencari sensasi dengan menjual kebenaran. Akhlak Anda tidak ditentukan dengan seberapa Anda menyesatkan orang lain, tetapi bagaimana Anda berceramah tentang kebaikan-kebaikan dalam hidup menurut ajaran